Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Pada hari kiamat nanti, umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi hari penghakiman. Kondisi saat itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sangatlah mengerikan, di mana manusia ditimpa kesusahan dan penderitaan sehingga mereka tidak kuasa menahannya. Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, dan semua berdiri di hadapan Allah selama setengah hari, yang kadar satu harinya sama dengan 50.000 tahun, sehingga tidak terbayangkan bagaimana penderitaan yang dialami manusia saat itu. Namun ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini membuat beliau menjadi tumpuan harapan terakhir bagi umat manusia. Lantas, siapa saja golongan manusia yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, syafaat dapat diartikan sebagai pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memberikan manfaat bagi orang tersebut dan menolak kemudorotan. Namun jika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syafaat itu memiliki arti sebagai pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bermacam-macam jenis syafaat. Salah satunya adalah syafaat yang khusus diberikan oleh Rasulullah SAW. Syafaat tersebut diberikan kepada umatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu masih di padang mahsyar sampai kepada mereka yang sudah masuk ke dalam neraka. Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini membuat beliau menjadi tumpuan harapan terakhir bagi penghuni neraka yang ingin keluar dari neraka. Sebab ternyata keleluasaan Rasulullah SAW dalam memberikan syafaat tersebut tidak hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja, namun juga bagi kaum muslimin yang berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Aku diberikan pilihan antara memberi syafaat atau memasukkan separuh umatku ke dalam surga, maka aku memilih untuk memberi syafaat karena syafaat itu lebih merata dan lebih mencukupi. Apakah kalian menyangka bahwa syafaat itu hanya untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Tidak, melainkan juga untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kotor, dan orang-orang yang melakukan kesalahan. Dalam sebuah hadis yang panjang dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW kelak di akhirat memohonkan syafaat kepada Allah untuk para umatnya setelah beberapa nabi yang ditemui umat manusia tidak bisa memberikan syafaat. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lalu mereka datang kepadaku, maka aku berangkat dan meminta izin kepada Tuhanku hingga Dia mengizinkan diriku. Ketika aku melihat Tuhanku, maka aku menyungkur bersujud dan Dia membiarkan diriku dalam keadaan demikian selama yang Dia kehendaki. Kemudian Dia berfirman, 'Angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya kamu diberi apa yang kamu minta. Dan katakanlah, niscaya didengar, dan mintalah syafaat, niscaya kamu diberi izin untuk memberi syafaat.' Lalu aku mengangkat kepalaku dan aku memujinya dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memohon syafaat dan Dia menentukan suatu batasan kepadaku. Lalu aku memasukkan mereka ke dalam surga."
Kemudian aku kembali kepadanya, dan ketika aku melihat Tuhanku, maka aku melakukan hal yang serupa. Lalu aku memohon syafaat dan dia memberikan suatu batasan atau jumlah tertentu, maka aku masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali untuk yang ketiga kalinya, dan kembali lagi untuk yang keempat kalinya, hingga aku katakan, tiada yang tertinggal di dalam neraka kecuali orang-orang yang telah ditahan oleh Al-Quran dan dipastikan baginya kekal di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Cinta Islam Channel, secara umum syafaat tersebut ditujukan kepada seluruh umat yang beriman. Mereka yang selama hidupnya pernah mengikrarkan kalimat syahadat sebagai bukti keimanannya kepada Allah serta pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang perlu dilakukan oleh seorang muslim agar mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat, yakni dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena anjuran membaca sholawat kepada Nabi ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Anjuran sholawat kepada Nabi ini hendaknya dilakukan setiap hari, terutama di hari Jumat, karena barang siapa yang memperbanyak bersolawat kepada Nabi di hari Jumat akan menjadi saksi atas pemberian syafaat kelak di hari kiamat. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak-banyaklah kalian bersolawat untukku pada hari Jumat dan malam harinya. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah ulasan mengenai golongan manusia yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita termasuk kaum muslimin yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا